Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan. Benua penciptaan, Lingzhou. Sebuah sungai yang jernih melintasi seluruh Lingzhou. Sungai di sini sangat penting bagi setiap rumput dan pohon di Lingzhou. Pada saat ini, beberapa pria dan wanita sedang mengambil air di tepi sungai. Tahukah kamu, klan Xiao tampaknya telah memprovokasi seorang wanita bernama Gu Suner, tetapi wanita itu sebenarnya mengirim orang yang kuat untuk membunuh beberapa klan Xiao yang kuat. Hanya beberapa tetua yang selamat, kata seorang pria. Ya, dikatakan bahwa wanita ini secantik dewa dan memiliki latar belakang yang kuat. Orang yang dia kirim pasti seorang pejuang abadi. Hei, jika ada pertempuran abadi di tempat yang rusak seperti Lingzhou, itu sudah cukup untuk menyatukan tempat itu. Beritamu terlalu lambat. Dikatakan bahwa wanita itu mengatakan bahwa dia meninggalkan hadiah untuk klan Xiao setelah penyelesaian klan Xiao. Warisan wanita itu jelas bukan hal yang baik, tetapi seluruh klan Xiao telah mencari lama sekali. Aku belum menemukan apa yang ditinggalkan wanita itu. Ya, saya juga mendengar bahwa keluarga Qin dan keluarga Sui berencana untuk mengambil keuntungan dari api dan menyerang keluarga Xiao. Saya khawatir itu tidak akan lama sebelum hanya ada dua kekuatan besar yang tersisa di Lingzhou. Oke, cepat ambil airnya, kata salah satu dari mereka. Lihat, bukankah air ini sedikit aneh? Kenapa? Sebelum pria itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ambruk ke tanah. Orang-orang di sekitar bergegas, ingin memeriksa tubuh orang itu. Namun, gumpalan uap ungu naik dari sungai, dan beberapa orang di alam roh kaisar segera pingsan ke tanah. Pada 10 menit di siang hari, terik matahari seperti api, membakar seluruh bumi. Semua tempat di Lingzhou yang berisi sumber air diam-diam mengeluarkan asap ungu ini. Dalam asap ungu ini, bahkan puncak kaisar tidak dapat bertahan selama 1/4 jam. Pohon-pohon dan bunga-bunga di Lingzhou layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Klan Xiao di Lingzhou, kamar Xiao Wanxing. Seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur, dan ada bekas tamparan di wajah kanan wanita itu. Meskipun pembengkakan telah mereda setelah perawatan, tamparan Gu Suner jelas tidak ringan. Dan Xiao Wanxing sama sekali tidak siap, jadi Xiao Wanxing langsung jatuh, menjadi koma. Xiao Wanxing duduk di sebelah Xiao Yuting. Tapi Xiao Yuting meneteskan air mata dan tangan gioknya mengepal erat, seolah-olah dia akan menghancurkan segalanya. Ledakan, pintu kurungan diketuk terbuka, dan seseorang bergegas masuk penuh ketakutan dan kekhawatiran. Keluar, Xiao Yuting bahkan tidak terlihat seperti manusia, karena takut mengganggu adiknya. Yuting, jangan terburu-buru, kamu suka menggunakan racun, cepatlah dan lihat racun apa yang ada di luar sana. Klan Xiao hampir selesai. Orang yang datang adalah Xiao Huohuo dari insiden Xiao Xuanghu, tetapi pada kali ini dia sama sekali tidak seperti dulu. Setiap orang adalah yang paling serius dalam hidup dan mati. Xiao Yuting mengerutkan kening, menjabat tangan saudara perempuannya dan berkata, "Kakak, aku akan keluar dan segera kembali." Xiao Yuting berjalan keluar, dan sebelum dia pergi jauh, Xiao Yuting melihat asap ungu perlahan naik dari sumber air. Di sekitar mereka, orang-orang dari klan Xiao menjerit dan pingsan di tanah. Yuting, apa sebenarnya itu? Xiao Huohuo memandang Xiao Yuting dan berkata. Xiao Yuting memandang Xiao Huohuo tanpa menjelaskan apa itu, dan berkata kepada Xiao Huohuo, bagaimana dengan tetua pertama? Biarkan dia memberitahu murid-murid klan Xiao untuk menjauh dari tempat-tempat dengan air dan pergi dari sini sesegera mungkin. Yuting, tetua terluka parah oleh pembangkit tenaga listrik misterius. 1 jam yang lalu, patriark klan Qin datang ke keluarga Xiao dan memukuli tetua sampai mati. Sekarang, keluarga Xiao bahkan tidak memiliki satupun orang kuat yang bisa bertahan. Jika bukan karena racun aneh ini, aku khawatir keluarga Qin dan Sui akan bergegas masuk. Xiao Huohuo menjelaskan, dengan sedikit kesedihan dan kebencian. Gu Suner, aku akan membunuhmu. Xiao Yuting berlutut di tanah dan berteriak histeris. Ini dia, itu pasti dia.
Kebencian Xiao Yuting mengalir keluar, seperti pedang tajam menusuk Xiao Huohuo. Xiao Huohuo belum pernah melihat Xiao Yuting membuat api sebesar itu. Yuting, Yuting, ayo pergi, gas beracun akan segera datang. Pada saat ini, Xiao Qin dan Xiao Yun juga berlari dan berkata kepada Xiao Yuting. Tidak ada gunanya, racun ini disebut Poison Fetter Qianye. Itu terbuat dari ratusan zat yang sangat beracun. Dibutuhkan 3 tahun untuk menyaring dan bersembunyi di air. Tidak dapat dideteksi, tetapi mereka dapat menyebar di udara. Selama ada air, mereka akan ada. Namun, racun semacam ini umumnya tidak membahayakan manusia. Tetapi begitu mencapai jam 10 siang, ketika matahari yang terik membakar bumi, racun itu akan benar-benar meletus di bawah kaisar tertinggi. Tidak ada yang selamat. Xiao Yuting menutup matanya dengan putus asa. Xiao Huohuo dan Xiao Qin juga tercengang, diikuti oleh kemarahan yang mengerikan. Tapi kita tidak sabar untuk mati, kata Xiao Yun. Aku punya beberapa pil di sini. Kamu mungkin bisa menahannya sebentar setelah meminumnya. Ayo pergi sejauh yang kamu bisa. Mari kita lihat keberuntunganmu. Xiao Yuting menyerahkan botol giok di tangannya kepada Xiao Huohuo San pribadi. Bagaimana denganmu? Kata Xiao Qin. Kakak masih koma di tempat tidur. Aku tidak bisa jalan cepat dengan adikku. Aku ingin tinggal dan menemani adikku. Kata Xiao Yuting. Tidak Yuting, ayo pergi. Orang yang membunuh klan Xiaoku bernama Gu Suner. Jika kamu merasa bersalah, kamu dapat menemukan cara untuk membunuhnya. Hutang darah membutuhkan darah untuk membayarnya, kata Xiao Yuting. Xiao Huohuo menghela nafas dan pergi bersama Xiao Qin. Ada semburan tangisan menyedihkan di sekitar. Xiao Yuting perlahan berjalan ke kamar Xiao Wanxing, dan gumpalan asap ungu mulai naik bergegas menuju kamar. Xiao Yuting menutup jendela di kamar, menutup pintu, dan datang ke sisi Xiao Wanxing. Pada saat ini, Xiao Wanxing masih tidur. Xiao Yuting memegang tangan Xiao Wanxing dan berkata, "Kakak, aku tidak bisa menghadapimu denganku di awal kali ini aku akan mati bersamamu." Batuk-batuk, aku belum mati, kamu mengutukku sampai mati. Pada saat ini, Xiao Wanxing membuka matanya dan berkata, "Kakak kamu." Xiao Yuting menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Kenapa di luar berisik sekali? Yuting, kenapa kamu menutup jendela? Xiao Wanxing bertanya. Kakak, klan Xiao sudah berakhir, Lingzu sudah berakhir. Air mata Xiao Yuting tumpah, dan apa yang dia katakan membuat Xiao Wanxing seolah-olah tersengat listrik. Batuk-batuk, Xiao Wanxing berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan membuka jendela. Tepat pada waktunya untuk melihat orang-orang klan Xiao yang melarikan diri. Seluruh klan Xiao berantakan. Kabut ungu naik, dan seluruh klan Xiao berubah menjadi tanah ungu. Namun, ini belum berakhir. Matahari yang terik menyengat terik, dan kabut terus-menerus yang mulai naik. Bulu racun Qianye membantai kota dalam 1 hari, dan 5 hari kemudian, semua orang yang diracuni di Lingzu akan mati. Dengan kemampuan Xiao Wanxing, dia hanya bisa duduk di tanah saat ini dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, di keluarga Sui, keluarga Qin dan beberapa keluarga kecil lainnya, semua orang mengalami koma satu demi satu, dan hanya kaisar yang selamat. Namun, di Lingzu, jutaan orang hanya bisa menunggu untuk mati. Setelah leluhur keluargaan dan leluhur keluarga Jun pergi setelah King Sui dan Yan, ekor rubah juga mulai muncul. Yin Feng memandang mereka berdua, dan semangat juang di tangannya berlari. Sekarang wajahnya telah robek, pertempuran akan segera dimulai. Bukannya Yin Feng tidak mau menyerahkannya, karena Putri Duyung ini adalah tawar-menawar terakhir mereka dalam menghadapi balas dendam klan iblis, dan kehilangan klan iblis ini tidak akan membuat mereka ragu. Saya tidak berpikir kalian berdua memiliki gagasan tentang hal seperti itu. Jika tidak, itu akan buruk bagi Anda dan saya, kata Yin Feng dengan dingin. Hehe, kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Orang tua, kamu dan aku akan pergi bersama. Bunuh orang tua itu dulu, dan kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana membagikan manfaatnya.
kata leluhur keluargaan kepada leluhur keluarga Jun. Mereka hanya perlu bekerja sama untuk memblokir Yin Feng dan itu tidak masalah, bahkan dapat membunuhnya. Adapun orang lain Yin Feng, mereka tidak memiliki perlawanan di bawah serangan dua keluarga besar. Hehe, karena itu masalahnya, mari kita bergabung. Selama mereka adalah anggota kelompok mercenari pedang perak, mereka semua harus dibunuh. Kata leluhur keluarga Jun kepada leluhur keluargaan. Tetapi dibandingkan dengan keluargaan, perintahnya adalah untuk menghancurkan pedang perak semua tentara bayaran. Xiao Sun, Anda memerintahkan kelompok tentara bayaran Yinjian untuk melawan. Orang tua, datang jika Anda bisa. Saya ingin menghancurkan kelompok tentara bayaran saya hari ini, dan saya ingin Anda meludahkan dua darah. Ruang di sekitar Yin Feng berfluktuasi, dan dia pergi tempat dia menyerang leluhur-leluhur. Ketika Anjia leluhur melihat Yin Feng menyerang, dia tidak peduli, dan mencekik dengan kekuatan ruang. Leluhur keluarga Jun juga menyambutnya, tapi itu jelas setengah detak lebih lambat. Karena Yin Feng akan berurusan dengan leluhur keluargaan, dia secara alami tidak akan begitu aktif. Pertempuran antara tiga abadi yang bertarung pasti tidak mungkin berada di medan perang yang sama dengan sekelompok kaisar yang bertarung. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan Yin Feng adalah mencoba menahan dua abadi yang bertarung sebanyak mungkin. Orang-orang dapat melawan. Xiao Sun melihat orang-orang dari keluargaan dan keluarga Jun yang bergegas masuk seperti air pasang, dan menghela nafas. Hari ini kamu mati atau aku adalah putra dari Silver Sword Mercenary Corps, ambillah keberanianmu. Bahkan jika kamu mati, potong kepala musuh. Orang-orang dari kelompok mercenari pedang perak tampaknya telah menyuntikkan ledakan kekuatan ke dalam hati mereka yang gemetar, dan mereka bergegas maju mengetahui bahwa mereka telah dikalahkan. Untuk sementara waktu, seluruh kelompok tentara bayaran pedang perak menjadi medan perang di mana-mana. Angka terjalin, pedang dan bayangan terbang. Hehe, Kapten Xiao, sepertinya keluhan antara kamu dan aku harus diperhitungkan dengan baik. Pada saat ini, dua sosok berjalan menuju Xiao Sun, mulut mereka menunjukkan Schadenfreude. Salah satu dari dua orang ini adalah Jun Wei, patriark keluarga Jun saat ini, dan yang lainnya adalah Ani, patriark keluargaan. Mereka memiliki banyak perselisihan dengan kelompok tentara bayaran Yinjian, tetapi nenek moyang mereka umumnya tidak keluar. Tetapi kelompok tentara bayaran Yinjian memiliki peri pertempuran Yin Feng. Jadi dalam persaingan dengan kelompok tentara bayaran Yinjian, mereka telah mencicipi rasa berada di titik terendah, kerugian. Meskipun Yin Feng khawatir mereka tidak membunuh mereka di belakang mereka, tetapi dia juga sangat menderita. Ini berbeda sekarang. Para pejuang abadi di keluarga mereka juga telah mengambil tindakan, dan mudah untuk berurusan dengan Xiao Sun. Ayo, bahkan jika aku mati, aku akan menarikmu kembali. Xiao Sun juga berkata dengan marah. Pada saat ini, kelompok tentara bayaran pedang perak dapat dikatakan terisolasi dan tidak berdaya, dan Xiao Sun telah lama mempertaruhkan nyawanya ke samping. Melihat seluruh medan perang, keluarga Lan dan partainya secara alami mengambil tindakan. Yan Cai, pergi dan selamatkan ibumu dengan Paman Lan. Ya, kamu harus pergi juga. Sekarang seluruh kelompok tentara bayaran pedang perak telah keluar, pertahanan mereka kendur. Paman Lan sudah cukup. Lan Bin memberi tahu Lia dan Yan Kai Dao. Paman Lan adalah fighting immortal dari keluarga Lan. Tidak ada masalah dengan dia melindungi mereka berdua. Oke, Yan Kai dan Lia yang mengangguk bersamaan. Tapi mata Yan Kai sudah berlinang air mata. Ya, tuan muda kedua. Seorang lelaki tua membungkuk pada Lan Bin dan berjalan pergi dengan tenang. Xiao Yan memandang kelompok tentara bayaran Yinjian, yang benar-benar dirugikan, dengan sedikit kepahitan di hatinya, terutama ketika Xiao Sun berada pada posisi yang kurang menguntungkan di bawah pengepungan dua orang. Meskipun Xiao Yan dan Xiao Sun memiliki pandangan yang berbeda tentang klan, Xiao Yan tetap menghormati Xiao Sun. Setidaknya lelaki tua ini mendedikasikan hidupnya untuk klan Xiao. Kakak Lan. Xiao Yan memandang Lan Bin dan ingin Lan Bin membantu Xiao Sun sekali. Lan Bin menyela Xiao Yan dengan lambaian tangannya.
dan berkata ringan, "Aku membantumu karena aku malu pada keluarga Xiao. Tapi aku tidak berhutang apapun pada Xiao Sun, orang tua. Dia harus menanggung beban." Konsekuensi, Lan Bin tidak menyukai Xiao Sun, jadi dia tidak berencana untuk membantu Xiao Sun. Itu benar, Xiao Sun adalah musuh Lan Bin, ada baiknya Lan Bin tidak memanfaatkan situasi, seperti yang dilakukan Murong Qingfeng pada Xiao Yan. Xiao Yan adalah musuh Yu Xueyan, jadi Xiao Yan juga musuh Murong Qingfeng. Untungnya Murong Qingfeng tidak melakukan apapun pada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum masam, menatap Xiao Sun yang secara bertahap mengundurkan diri, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Xiao Yan yang kesakitan, Lan Bin ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata kepada Xiao Yan, "Aku tidak bisa membantu Xiao Sun secara langsung, apakah dia bisa bertahan atau tidak tergantung pada kehendak Tuhan. Paman Lan, tolong, pergi ke rumah An dan Jun. Segera setelah Anda berbaring, lihat hal-hal baik apa yang mereka miliki di rumah mereka." Sekarang, dengan semua elit keluarga An Jiajun, mansion itu harus kosong. Dengan kekuatan seorang kaisar dari keluarga Lan, itu pasti tidak seperti siapapun. Jika beritanya cukup cepat, hidup Xiao Sun dapat diselamatkan. Tapi, Tuan Muda kedua, jika kita semua pergi, sisimu. Pria itu khawatir. Jangan khawatir, mereka tidak akan tahu dalam beberapa saat, kamu kembali dengan cepat. Lan Bin melambai. Ya, sekarang Lan Bin mengatakan itu, dia tidak lagi ragu-ragu, dan berjalan langsung ke rumah keluarga An dan keluarga Jun. Xiao yang tersenyum masam, meskipun upaya Lan Bin untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao Bai, masih menjadi pertanyaan apakah Yin Feng dan Xiao Sun bisa bertahan sampai saat itu. Tapi Xiao Yan tidak punya pilihan. Lagi pula, apakah itu pertempuran Yin Feng dari Dou Xian atau pertempuran Xiao Sun dari Kaisar Sovereign, itu di luar jangkauan Xiao Yan yang setengah kaisar saat ini. Sedikit akibat dapat membunuh Xiao Yan. Tidak, musuh telah menginvasi pedalaman. Pada saat ini, seruan datang dari pusat kelompok mercenari pedang perak. Wajah Xiao Sun menunjukkan secercah kelesuan. Dia jelas tidak menyangka bahwa kecepatan keluargaan dan keluarga Jun begitu cepat. Pada saat ini, kepala keluargaan membanting dada Xiao Sun dengan telapak tangan, dan tombak di tangan kepala keluarga ada di lengan Xiao Sun. Sebuah lubang ditarik. Wajah Xiao Sun sangat berubah, sementara Xiao Yan menunjukkan ekspresi khawatir, dan darahnya terhubung. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan kematian Xiao Sun dalam pertempuran? Pada saat ini, Xiao Yan mengambil keputusan. Dia membungkukkan tangannya ke Lan Bin dan berkata, "Terima kasih telah merawat saudara Lan di sepanjang jalan." Tetapi Xiao Yan tidak bisa melakukannya jika dia melihat patriarknya mati dalam pertempuran, dan tidak membantu dirinya sendiri. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku akan pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjalan menuju medan perang. Tetapi suara yang agak dingin datang, "Beri aku cincin penyimpanan roh di cincin koleksimu." Seorang wanita berbaju putih berjalan keluar perlahan, tidak terburu-buru atau lambat, tetapi dengan niat membunuh yang kejam. Niat membunuh semacam ini yang dilihat Xiao Yan pada satu orang, yaitu Yu Xueyan. Balas dendam membunuh kerabat tidak pernah dibagikan. Wanita berpakaian putih memandang Xiao Yan, dan Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak mengharapkan orang seperti itu terbunuh saat ini. Apalagi nada wanita berbaju putih itu adalah perintah, bukan negosiasi. Xiao Yan menatap Lan Bin menatap wanita itu dan merasa familiar tapi tidak terlalu terkesan. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Melihat Lan Bin menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berkata kepada wanita itu, "Permintaan gadis itu terlalu berlebihan." Petik 2. Xiao Yan sangat penasaran di dalam hatinya. Dia telah membawa cincin ajaib penyimpanan roh, tetapi pada saat ini dia menyadari bahwa dia tidak memiliki cincin ajaib, tetapi bagaimana wanita berbaju putih ini tahu bahwa cincin ajaib ada di tangannya. Tangan, di atas ring. Karena cincin penyimpanan roh hanya dapat menyimpan api surgawi dan air surgawi, Xiao Yan tidak perlu melepasnya di kamar akademi elit-elit. Berlebihan,
Jika kamu tidak mengeluarkannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Wanita itu menatap Xiao Yan, matanya yang indah terbakar amarah. Gadis, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Saya tidak berpikir ada persimpangan di antara kita. Lan Bin berkata kepada wanita berbaju putih itu, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam nada suaranya. Wanita ini sepertinya bukan tipe orang yang tidak ada hubungannya, terutama fluktuasi aura di tubuh wanita itu pasti aura kaisar, 2 kali lebih kuat dari Kaisar Lan Bin dan Kaisar Xiao Yan Banbu. Wanita itu menatap Lan Bin, dan niat membunuh di matanya sedikit menghilang. Dia berjalan menuju Lan Bin selangkah demi selangkah, merasa bahwa napasnya menjadi lebih cepat. Untuk wanita yang tidak diketahui asalnya ini, Lan Bin merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Melihat kegugupan Lan Bin, wanita itu tersenyum manis, tubuhnya mulai memudar di depan Lan Bin, memudar, dan akhirnya menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Lan Bin mengerutkan kening, Xiao Yan semakin penasaran. Dilihat dari niat membunuh wanita itu terhadap Xiao Yan, bagaimana bisa wanita itu menghilang begitu saja? Kekuatan jiwa Lan Bin dan Xiao Yan memeriksa sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan berjalan ke arah Xiao Sun. Ketika Lan Bin juga ingin pergi, tiba-tiba sepasang tangan terulur dari belakang pinggang Lan Bin dan memeluk Lan Bin. Pada saat yang sama terdengar suara lembut wanita di telinga Lan Bin dari belakang. Lihat, kamu adalah saudaramu. Demi teman, serahkan orang ini padaku jika kamu tidak pandai melakukannya. Siapapun yang berani menyakiti saudaraku, aku akan membunuhnya. Dia mendengar kata-kata lembut tapi mematikan ini. Lan Bin tiba-tiba mengerti siapa wanita ini. Tapi bagaimana dia menemukan Lan Bin dan rombongannya, dan Xiao Yan yang membunuhnya? Bagaimana mungkin? Saat Lan Bin ingin berbicara, dia menemukan tenggorokannya seperti membeku, dan itulah yang terjadi. Tubuh Lan Bin turun dari atas, ditutupi lapisan es. Lan Bin bisa berpikir, tapi tindakannya dibatasi, seolah-olah seperti patung es. Adegan tiba-tiba membuat Xiao Yan, Feng Xiao dan Sue Shen benar-benar tidak responsif. Jika kamu tidak ingin dia mati, jangan terlibat dengan Xiao Yan dan aku. Jika tidak, wanita berbaju putih itu tidak menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya menghilang lagi. Bagaimana kabarmu? Sue Shen mendatangi Lan Bin dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lan Bin secara alami tidak memiliki cara untuk menjawab Sue Shen, tetapi hatinya penuh kejutan. Xiao Yan berjalan menuju tempat Xiao Sun, namun Xiao Yan merasa aliran udara mulai mempercepat di mana dia berada, elemen air di udara mulai terkelupas, dan bayangan putih mulai muncul di depan Xiao Yan. Hutan duri. Setelah wanita itu selesai berbicara, hutan yang terbuat dari pahatan es muncul di sekitar Xiao Yan, menghalangi jalan Xiao Yan, termasuk 2 orang. Serahkan cincin ajaibmu, kamu bukan lawanku. Jika kamu bukan orang yang aku cari, aku tidak akan menyakitimu. Ada nada dingin dalam nada wanita itu. Nona, aku tidak punya waktu untuk menjagamu sekarang, pergi dari sini. Xiao Sun benar-benar dipukuli saat ini, dan Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak pergi, Xiao Sun pasti akan mati. Bahkan jika dia memukul batu dengan telur, dia harus pergi. Jika itu masalahnya, maka kamu tersinggung. Xiao Yan memegang 9 penguasa terampil di tangannya dan menggunakan metode paling kejam untuk menerobos ke sini. Karena kamu tidak mau, maka aku akan melakukannya sendiri. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya, setetes cairan biru langit muncul, dan wanita itu menjentikkan jarinya ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menggesek 9 kakinya yang pintar, dan energi kekerasan terbang menuju tetesan biru langit. Namun, setetes cairan itu tidak memiliki efek sedikit pun, melewati serangan Xiao Yan dan masuk ke tubuh Xiao Yan. Napas dingin masuk ke tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan dengan cepat menggunakan Sky Fire-nya untuk menghalau hawa dingin di tubuhnya. Ketika Xiao Yan menatap wanita itu lagi, tubuh wanita itu menghilang lagi di antara langit dan bumi, tetapi hutan duri di sekitarnya tidak menghilang,
Jelas wanita berpakaian putih itu tidak pergi. Kekuatan api langit benar-benar sia-sia di tanganmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menodai barang-barang saudaramu? Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah lagi. Itu adalah dunia biru, atau laut dunia. Di dunia ini, sepertinya ada pikiran toleran yang merangkul semua sungai, dan itu adalah kenyamanan yang membuat orang merasa aman. Setelah bertahun-tahun pengalaman, Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya. 3S melewati dada Xiaoyan, darah berceceran di mana-mana, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Setiap jenis api surgawi dan air surgawi memiliki kemampuannya sendiri. Tetapi sayangnya, Anda tidak akan menggunakannya. Sekarang, Anda dapat menunjukkan kepada saya cincin ajaib Anda. Wanita berbaju putih itu mengambil cincin tangan Xiaoyan dari jarinya. Kekuatan jiwa mendeteksi cincin penyimpanan roh. Wanita itu mengambil alih cincin ajaib itu, dan nyala api ungu muncul. Kemarahan di mata wanita itu muncul kembali, dan 4S menembus anggota tubuh Xiaoyan. Benci, saya berharap saya bisa merobek orang ini berkeping-keping. Di kejauhan, melihat api yang familiar, Lan Bin, Feng Xiao dan Sue Shen semuanya menunjukkan sikap kesal terhadap Xiaoyan. Dia mendapatkan Skyfire Chenlin, apakah itu berarti Chenlin dibunuh oleh Xiaoyan? Ini adalah kerugian terbesar dari area simulasi inti. Tidak ada cara bagi orang di luar untuk mengetahui siapa yang membunuh mereka. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar dihancurkan menjadi 7 pemecah es oleh Chen Wanrou, dan Xiaoyan merasa darahnya akan membeku. Namun, Xiaoyan tidak bisa mengerti kapan kumpulan Skyfire ini muncul di Spirit Storage Ring. Mungkinkah saat itu, Xiaoyan menunjukkan sedikit kepahitan di sudut mulutnya? Hehe, pinjam pisau untuk membunuh, kamu masih harus meminjam pisau untuk membunuhku, Mark. Brengsek, ketika Xiaoyan berada di area simulasi inti. Ketika dia dikepung oleh Lion Musketman, Tiger Musketman dan Haiping, Xiaoyan terluka parah dan jatuh koma. Haimeng dan partinya memiliki setiap kesempatan untuk membunuh Xiaoyan pada saat itu. Tetapi mereka dihentikan oleh Mark. Mark tidak hanya menghentikan Haiping dan yang lainnya dari membunuh Xiaoyan, tetapi juga memberi Xiaoyan hadiah besar. Skyfire Chenlin, Void Artifact Flame, hadiah dengan racun. Di dunia ini, saya khawatir Tianhuo dan Tiansui sama menariknya bagi Xiaoyan seperti halnya roti bagi orang yang lapar. Namun, gugusan Skyfire ini tampaknya telah menjadi pengingat hidup Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa ketika dia berjalan dengan keluarga Lan, dia membawa bom waktu di tubuhnya. Jika Lan Bin dan yang lainnya mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu tentang Chenlin pada dirinya, mereka pasti akan menyerang Xiaoyan. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuan Mark, sudah pasti Musang yang memberikan salam tahun baru kepada ayam jago. Chen Wanrou selalu berpikir bahwa Lan Bin dan Xiaoyan adalah teman, dan Chenlin juga berteman. Jadi tidak mudah untuk bertarung dengan Xiaoyan, jadi dia mengambil tanggung jawab. Darah harus dibalas dengan darah, itulah sebabnya Chen Wanrou menyiksa Xiaoyan seperti ini. Melihat darah Xiaoyan yang terus-menerus, Chen Wanrou berkata kepada Xiaoyan, orang itu berkata bahwa kamu lupa bahwa kamu membunuh saudaramu, dan tampaknya itu benar sekarang. Tapi karena barang-barang saudaramu ada di tanganmu, maka kamu membayarnya. Sebuah pemecah es muncul di tangan Chen Wanrou lagi, menatap hati Xiaoyan, dan menusuknya. Namun, tepat pada saat ini, gelombang dendam berfluktuasi, dan kerucut es berubah menjadi kabut air. Siapa? Pada saat ini, Chen Wanrou merasakan tekanan. Mengandalkan esensi air spiritual, dia dapat menguasai semua sifat air di sekitarnya. Tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa dia telah kehilangan kendali atas lingkungannya. Nak, jika kamu ingin mengatakan tanggung jawab atas kematian saudaramu, itu harus menjadi kesalahan keluarga Lan. Ketika kamu memasuki area simulasi inti, saudaramu tahu bahwa hidupnya akan dalam bahaya, tetapi dia tetap pergi.
Mungkin, satu-satunya perhatiannya adalah kamu. Selama kamu mau, keluarga Lan dapat melakukan yang terbaik untuk menebusmu. Pada saat ini, sebuah ruang berfluktuasi, dan sosok ramping berjalan keluar. Itu adalah saudara laki-laki Lan Bin, Lan Xiu. Lan Xiu memandang Lan Bin yang membeku. Jika Lan Bin bisa mendapatkan api warisan keluarga, bukan tidak mungkin untuk berurusan dengan air spiritual dengan peringkat yang sama. Demikian juga, kepercayaan diri Lan Bin menempatkan dia dalam bahaya. Jika dia tidak membiarkan Kaisar pergi, bahkan Chen Wanrou tidak akan memiliki cara untuk membekukan Lan Bin. Untungnya, Chen Wanrou tidak ingin membunuh. Jika tidak, itu tidak akan sama dengan menderita sedikit. Bisakah kamu menghidupkan kembali saudaramu? Chen Wanrou memandang Lan Xiudao. Dia sedikit naksir keluarga Lan ketika dia mengunjungi keluarga Lan. Tetapi sama sekali tidak ada cara untuk menghentikannya dari membalas dendam padanya, saudara laki-laki. Tidak, Lan Xiu menggelengkan kepalanya. Membangkitkan orang mati, mungkin seseorang bisa melakukannya. Tapi dia tidak memiliki kemampuan ini. Begitu pula keluarga Lan. Namun, bagaimana kamu tahu bahwa Xiao Yan membunuh saudaramu? Semua ingatan Chen Lin di area simulasi inti telah dihapus. Sangat mungkin orang lain membunuh saudaramu, dan Xiao Yan belum tentu membalaskan dendam saudaramu. Lan Xiu memandang Chen Wanjudu. Kalau begitu aku lebih suka membunuh karena kesalahan daripada membiarkan orang ini tidak dihukum. Chen Wanrou ragu-ragu dan berkata dengan keras kepala kepada Lan Xiu. Saya lebih suka membunuh 1000 karena kesalahan daripada melepaskan 1. Saat menghadapi musuh, tidak ada yang akan memikirkan mengapa, mereka hanya punya satu ide untuk membunuh musuh. Lan Xiu mengerutkan kening. Sebagai putra tertua dari keluarga Lan, Lan Xiu tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Yan. Meskipun bakat Xiao Yan bagus, jika yang membunuh Chen Lin, Lan Xiu pasti akan membunuh Xiao Yan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan jika dia adalah anggota klan Xiao. Namun, sebagai orang luar, Lan Xiu melihatnya jauh lebih baik daripada orang luar, dan berpikir lebih hati-hati. Meskipun lokasi Lan Bin dan rombongannya tidak jauh, setidaknya grup mercenari pedang perak dan 2 keluarga besar tidak mungkin ditemukan. Meskipun Chen Wanrou memiliki air spiritual yang cukup besar, Lan Xiu percaya bahwa mustahil untuk menemukan Lan Bin dan rombongannya dengan kekuatan kaisar tingkat menengah. Juga, cincin penyimpanan roh Xiao Yan memiliki Skyfire Chen Lin, yang bahkan Lan Bin tidak sadari. Tapi mengapa Chen Wanrou tahu? Lan Xiu masih memiliki sedikit kesan yang baik dari Xiao Yan, dan pada saat yang sama, untuk menebus keluarga Xiao, dia tidak ingin Xiao Yan mati sia-sia, jadi dia mengambil tindakan. Tetapi menghadapi pertanyaan Chen Wanrou saat ini, Lan Xiu tidak dapat menjawab untuk sementara waktu. Benua penciptaan seperti ini, kekuatan dihormati, kecuali di tempat-tempat khusus seperti kota Roh Kudus. Latar belakang kekuatan adalah segalanya di tempat lain, dan tidak ada cara untuk membenarkan kematian yang tidak adil. Jangan pedulikan orang lain, tapi orang ini, aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya untuk saat ini, setidaknya tidak kali ini. Lain kali kamu bertemu dengannya, keluarga Lan tidak akan pernah ikut campur dalam masalah di antara kamu. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Chen Lin, kupikir Lan Bin akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Lan Xiu terdiam beberapa saat, melontarkan judo Chen Wan dengan nada negosiasi. Chen Wanrou melirik Xiao Yan, dan ada sedikit keraguan di matanya yang indah. Chen Wanrou adalah orang yang cerdas, orang yang memberitahunya lokasi keluarga Lan dan partinya sangat misterius, dan bagaimana mereka tahu bahwa cincin ajaib Xiao Yan memiliki api langit. Awalnya, Chen Wanrou sangat ingin membalaskan dendam kakaknya, tetapi sekarang memikirkan orang itu, sepertinya Chen Wanrou ingin membunuh Xiao Yan. Mungkinkah dia benar-benar digunakan sebagai penembak oleh orang lain? Pikiran seperti itu muncul di benak Chen Wanrou. Demi membantu saudaraku dari keluarga Lan, aku tidak perlu membunuhnya kali ini. Dengan lambaian tangan Chen Wanrou, 7S yang menembus tubuh Xiao Yan segera menghilang. Namun, darah segar mengalir lagi, dan jubah hitam Xiao Yan basah oleh darah.
Lan Xiu tidak bisa melihatnya. Dia memberi Xiao Yan pil untuk sementara menghentikan aliran darah, tetapi udara dingin di tubuh Xiao Yan sepertinya dihilangkan dengan sendirinya. Chen Wanrou melambaikan tangannya lagi, dan hutan duri yang mengelilingi ketiganya segera menghilang. Namun, saat ini, sudah ada orang-orang dari Silver Sword Mercenary Group dan dua keluarga besar yang berdiri di sekitar, dan dorongan Xiao Yan telah mengungkap posisi keluarga Lan. Untuk orang yang tiba-tiba muncul, tiga kekuatan utama tidak tahu apakah itu musuh atau teman, jadi mereka keluar sekaligus. Hanya saja dua keluarga besar bergegas untuk menjadi seorang kaisar. Meskipun itu hanya berpangkat rendah, tetapi itu cukup untuk menjadi lebih kuat dari kaisar yang datang oleh tentara bayaran pedang perak. Hanya saja tiga kekuatan sedang mengawasi Lan Xiu saat ini dan tidak berani melakukannya. Jelas, orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh orang biasa. Chen Wanrou memandang ketiga orang di sekitarnya. Dia tertegun sejenak tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Namun, pada saat ini, Kaisar Korps Mercenary Pedang Perak menikam Chen Wanrou dengan pedang, yang berarti bahwa Chen Wanrou akan diselesaikan dengan satu gerakan. Melihat pedang yang tajam, Chen Wanrou mengulurkan tangannya dan bertabrakan dengan pedang, dan pedang itu segera menutupi es berusia 1000 tahun seperti Lan Bin. Tubuh Chen Wanrou menghilang lagi, dan naga raksasa yang terkondensasi dari air menabrak Kaisar secara langsung. Jelas bahwa niat membunuh Chen Wanrou juga muncul. Melihat naga panjang yang terbang dengan cepat, Kaisar dari kelompok tentara bayaran pedang perak memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia hanya seorang kaisar tingkat menengah, dan dia jauh lebih buruk daripada kaisar tingkat tinggi sendiri. Dia membuang pedang di tangannya yang dibekukan oleh Chen Wanrou, dan melemparkan pukulan ke wajah naga yang mengancam, dan kekuatan kaisar bergegas keluar. Ledakan, adegan mengejutkan muncul. Kaisar dari Silver Sword Mercenary Group terbang langsung, dan memuntahkan seteguk darah di sepanjang jalan, menderita kerugian besar. Tapi naga panjang yang dipadatkan oleh elemen air tidak menghilang, dan berubah menjadi bayangan putih lagi. Fungsi sebenarnya dari air spiritual sejati, elementalisasi tubuh. Pada saat ini, Chen Wanrou adalah air, yang dapat muncul dalam bentuk air apapun. 8 tombak-tombak, Chen Wanrou, yang baru saja kembali ke wujud manusia, melambaikan tangannya, dan elemen air di sekitarnya segera mengembun menjadi 8 tombak. Chen Wanrou melambaikan tangannya lagi dan segera menikam ke arah kaisar dari kelompok mercenari pedang perak. Kaisar grup mercenari pedang perak memandang Chen Wanrou dan menelan seteguk air liur. Wanita ini adalah monster. Meskipun dia tidak sebaik orang itu, dia tidak mudah untuk dihadapi. Awalnya, dia hanya ingin menunda waktu. Selama orang itu datang, dia akan lebih dari siap untuk berurusan dengan wanita ini. Lan Xiu memandang Chen Wanrou, dan kekagumannya menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari adik perempuan Chen Lin, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Tian Huo dan Tian Sui daripada Chen Lin. Hanya saja itu tidak dapat digunakan oleh keluarga Lan. Tetapi saat berikutnya dia menemukan bahwa ketika 8 tombak hendak menembus pria dari kelompok tentara bayaran pedang perak, ada fluktuasi ruang, dan seorang pria tua di hitam berjalan keluar, dan ada pria lain di sebelahnya, seorang pria tampan berjas putih. Serangan Chen Wanrou dijinakkan. Tuan muda, Anda akhirnya ada di sini. Pada saat ini, Kaisar kelompok mercenari pedang perak berkata dengan terkejut. Hehe, aku benar-benar tidak menyangka putra tertua keluarga Lan terlibat dalam masalah ini. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat dari keluarga Lan dan klan iblis. Pria tua berpakaian hitam yang datang secara alami jatuh ke tubuh Lan Xiu. Hanya Lan Xiu yang tertarik dengan kekuatannya. Keluarga Lan, kami tidak membutuhkan partisipasi Anda dalam urusan keluarga Lan. Mengapa klan kuno Anda harus berpartisipasi? Wajah Lan Xiu sedikit berubah. Pada saat ini, kekuatan orang-orang yang dibawa oleh Gu Xuantong mirip dengan itu. Lan Xiu, jika Lan Xiu bertarung dengannya, akan kehilangan keduanya. Meskipun Putri Duyung itu berharga, klan kuno saya tidak dapat melakukannya karena itu adalah musuh klan iblis.
Suantong memiliki hal-hal lain untuk datang ke sini kali ini. Tujuan saya adalah Murong Changfeng. Penatua klan kuno ingin mengatakan sesuatu, tapi pria berbaju putih menghalangi. Nona, demi kami, bagaimana kalau membiarkan orang ini pergi? Pria berbaju putih itu memandang Chen Wanjudu, dengan senyum di wajahnya, yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, tetapi masih ada jejak keserakahan di dalamnya, matanya, keserakahan. Chen Wanrou ragu-ragu sejenak. Dari penampilan pria berbaju putih, Chen Wanrou tahu bahwa pria berbaju putih itu jelas tidak sederhana. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa berbicara dengan putra tertua dari keluarga Lan dengan pijakan yang setara memiliki orang miskin? Latar belakang. Meskipun kekuatan pribadi Chen Wanrou kuat, itu jauh dari cukup dibandingkan dengan keluarga besar dengan latar belakang ini. Chen Wanrou mengangguk, lalu berkata kepada Lan Xiu, tolong beritahu Lan Bin, urusan saudaraku belum selesai. Chen Wanrou tidak menunggu Lan Xiu menjawab, tubuhnya berubah menjadi bubuk kecil dan menghilang. Pria berbaju putih menghela nafas dan berjalan menuju Xiaoyan. Mata Lan Xiu penuh kewaspadaan. Jangan khawatir, putra kita membantunya. Jika tidak, dengan udara dingin yang ditinggalkan oleh wanita itu, akan membutuhkan 10 hari setengah bulan baginya untuk pulih bahkan jika dia memiliki api di langit, kata orang tua itu, pria berbaju hitam. Lan Xiu menghela nafas lega, sebagai lelaki tua berbaju hitam, tidak perlu berbohong pada Lan Xiu. Gu Xuantong datang ke Xiaoyan. Meskipun Chen Wanrou mengeluarkan 7 pemecah es, udara dingin masih membanjiri api langit Xiaoyan. Ini adalah tingkat penindasan. Gu Xuantong datang ke sisi Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, Murong Changfeng, atau Xiaoyan, kita bertemu lagi. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan sangat malu saat kita bertemu lagi. Xiaoyan memandang pria berpakaian putih di depannya, dan perasaan yang akrab muncul di benaknya, Xuantong kuno dari klan kuno. Saat itu, keduanya memiliki sedikit kontak sebelum pagoda lelang Haimeng, dan keduanya mendambakan Tian Sui yang lain. Xiaoyan berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi dia tidak bisa bergerak. Murong Qingfeng mengatakan kepadanya bahwa orang-orang dahulu sangat membencinya saat ini. Hampir semua orang diam-diam setuju bahwa Xiaoyan membunuh Gu Xuanlin. Bagaimana mungkin Gu Xuantong tidak membalas dendam untuk ini? Jika kamu ingin membunuh, bunuh. Jika aku berkedip, aku bukan laki-laki. Xiaoyan menatap lorong Xuan kuno. Ketika dia berencana untuk membantu Xiao Sun dengan kaisar setengah langkah, Xiaoyan siap mati. Untuk membuktikan bahwa kamu seorang pria, saya pikir Suner sudah cukup. Anda harus beruntung memiliki istri yang baik. Setelah Gu Xuantong selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di dahi Xiaoyan, dan Xiaoyan tiba-tiba merasa sebuah daya tarik yang sangat kuat. Tubuh Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar, dan Tian Sui di tubuh Xiaoyan juga merangkak seperti raja. Merasakan gerakan Gu Xuantong, ki pertempuran di tangan Lan Xiu mulai mengalir, dan Xiaoyan tercengang. Suner, berita Suner. Meskipun saya mengetahui dari mulut Nalan Yanran bahwa Suner datang ke benua penciptaan, karena Gu Xuanlin terbunuh, apa yang dikatakan Gu Xuanlin kepada Xiaoyan telah dihapus, tetapi Chong Gu Xuantong itu berbeda perasaan ketika dia mengatakannya di mulutnya. Xiaoyan bahkan melupakan rasa sakitnya, tetapi di bawah kekuatan Gu Xuantong, Xiaoyan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan jiwa Lan Xiu selalu ada di tubuh Xiaoyan. Jika dia tidak merasakan dingin di tubuh Xiaoyan sedikit lebih sedikit, Lan Xiu pasti sudah mulai sejak lama. Pada saat ini, dua kaisar dari keluarga Anjun mulai mundur dengan tenang. Konfrontasi monster semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti, terutama pria berpakaian biru dan pria tua berpakaian hitam ini memperkirakan bahwa nenek moyang mereka akan mati. Kaisar kelompok tentara bayaran pedang perak yang disembuhkan tidak jauh adalah dua orang yang membeli Tian Sui oleh Gu Xuantong, dan salah satunya diatur oleh Gu Xuantong untuk memasuki kelompok tentara bayaran pedang perak. Tujuan awalnya adalah menjadi Putri Duyung, tapi sekarang Putri Duyung telah menjadi kentang panas. Gu Xuantong harus menyerah.
Ledakan. Di langit, sebuah ruang runtuh, dan sesosok melarikan diri dengan cepat. Pakaiannya compang camping dan luka ada di mana-mana. Orang ini adalah Yin Feng. Pengalaman dan kekuatan tempur Yin Feng dibandingkan dengan An Jia Jun yang sudah lama berdiri. Leluhur keluarga jauh lebih lemah, jadi mereka dikepung oleh dua orang dan terluka parah. Setelah itu, dua sosok juga keluar, itu adalah leluhur keluarga An dan keluarga Jun. Tetapi pada saat ini ketiganya tidak terus bertarung, dan semua memandang ke arah Gu Xuantong dan Lan Xiu. Mereka adalah raja yang sebenarnya, dan jika mereka campur tangan, mereka akan kehilangan segalanya. Lan Xiu mengerutkan kening, jelas tidak menyangka bahwa penampilan Chen Wanrou akan membuat segalanya menjadi rumit. Sebagai Lan Xiu, secara alami tidak mungkin untuk menyerang seseorang yang kekuatannya jauh lebih rendah dari dirinya seperti elang hantu. Orang tua berbaju hitam dari klan kuno memandang Gu Xuantong, yang juga memperhatikan bahwa ada 3 orang berkumpul di sekelilingnya. Namun, tangannya di dahi Xiao Yan tidak mengendur. Aku tidak tahu mengapa Xiao Yan ingin menyingkirkan penindasan semacam ini. Tetapi kekuatan Gu Xuantong jauh lebih kuat daripada milik Xiao Yan, jadi Xiao Yan hanya bisa melepaskan Gu Xuantong. Menghirup udara dingin di tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Yan sangat terkejut. Dia tahu bahwa Gu Xuantong memiliki Tian Sui, tetapi apa sebenarnya Tian Sui milik Gu Xuantong? Melihat pria berbaju putih begitu mengabaikan mereka, leluhur keluarga An dan keluarga Jun pasti merasakan ledakan kemarahan di hati mereka. Tetapi di bawah pengawasan pria tua berpakaian hitam, mereka harus menelannya. Hati Yin Feng juga tidak tenang, meskipun dia tidak perlu khawatir dipenggal oleh dua leluhur keluarga An dan keluarga Jun saat ini. Kelompok tentara bayaran Yin Jian jatuh ke genangan darah satu persatu. Jeritan datang satu demi satu, dan tentara bayaran pedang perak sedikit lebih buruk daripada keluarga manapun. Tetapi sekarang mereka menghadapi pengepungan dua keluarga besar. Ledakan. Bertempur lagi. Sesosok tubuh jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Orang ini adalah Xiao Sun. Di bawah pengepungan pemimpin keluarga An dan pemimpin keluarga Jun, Xiao Sun terluka parah oleh pemimpin keluarga An yang mengambil kesempatan untuk melakukan langkah lalai. Hehe, Patua Xiao. Jangan khawatir, aku akan segera mengantarmu. Kata leluhur An kepada Xiao Sun. Nenek moyang keluarga An memadatkan naga panjang ini untuk dibanting ke Xiao Sun. Jika pukulan ini mengenai tubuh Xiao Sun hanya akan meminum kebencian. Semangat Juang Yin Feng berlari dan dia ingin menyelamatkan. Tetapi leluhur keluarga An dan keluarga Jun seperti belatung yang menempel pada semut, dan mereka mengikuti dengan cermat. Namun, ketika naga panjang itu hendak melahap Xiao Sun, sesosok hitam berdiri di depan Xiao Sun dan mencoba yang terbaik untuk memblokir pukulan untuk Xiao Sun. Namun, kali ini sepertinya dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan dia berlutut dengan satu lutut, memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Yang, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Ekspresi Xiao Sun berubah drastis saat dia melihat bayangan gelap yang menghalanginya. Tapi Xiao Sun masih memiliki kejutan di hatinya, dan 1000 terima kasih akan lebih baik daripada pembayaran 1 kali tanpa penyesalan. Yang dan Yang Chen dilatih oleh Xiao Sun, dan mereka kembali pada saat yang paling kritis. Awalnya, Yang Chen berencana untuk kembali sendiri dan membiarkan Yang pergi sendiri untuk menyimpan jejak darah terakhir untuk keluarga Yang, tetapi bagaimana Yang bisa membiarkan saudara perempuannya melarikan diri sendiri? Yang mengejutkan Yang Chen, bergegas kembali pada saat yang paling kritis dan menerima pukulan itu. Namun, kembalinya dia sepertinya hanya menunda kematian Xiao Sun. Seorang kaisar tingkat menengah adalah yang tertinggi, mencari kematian. Kepala keluarga Jun memandang yang menghalangi Xiao Sun, dengan seringai di sudut mulutnya. Mungkin di waktu normal, dia masih bisa melawan puncak kaisar tertinggi, tetapi saat ini, Xiao Sun ada di belakangnya. Kembalinya yang berarti dia tidak akan menyerah pada Xiao Sun, jadi dia hanya bisa menerima pukulan ini. Di suatu tempat, ada 3 orang berdiri. Ruang ini di sini dapat dengan jelas melihat seluruh medan perang grup mercenari pedang perak.
dan mereka secara alami menyaksikan adegan Lan Xiu, Gu Xuantong dan Xiao Yan. Apa yang sedang dilakukan Gu Xuantong? Kenapa dia tidak membunuh Xiao Yan? Juga, orang Ziwu itu sepertinya tahu hasilnya. Itu benar-benar aneh. Bisakah orang itu benar-benar bisa memprediksi? Seorang pria berbaju hitam menghela nafas. Di sebelah pria ini, berdiri seorang lelaki tua berbaju hitam. Napas lelaki tua itu stabil, setenang Gunung Taisan. Dia tak terduga seperti gunung. Meskipun dia tidak sebagus Wang Yuan di pasukan yang melanggar kota Roh Kudus, dia adalah kaisar abadi sejati. Pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign. Betapa mulianya statusnya. Jika sebuah keluarga memiliki pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign, itu hampir tidak dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1 di benua penciptaan. Di antara negara adidaya, pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign juga merupakan keberadaan yang sangat penting, tetapi pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign benar-benar mengikuti orang seperti itu. Tuan Zhou, keluarga Lei telah mengambil tindakan. Kaisar keluarga Lan telah melarikan diri kembali. Kami mengirim seseorang untuk menghalangi jalannya kembali ke keluarga Lan. Jadi dia pasti akan datang ke Lan Xiu untuk meminta bantuan, kata pria lain. Bagus sekali, hati-hati saat memulai. Jangan biarkan dia mati. Tentu saja, jangan biarkan dia terlalu baik. Lebih baik temukan Lan Bin dan katakan padanya apa yang kita ingin Lan Bin dengar sebelum mati. Zhou mata Gongzi menunjukkan sedikit keceriaan. Ngomong-ngomong, apakah kamu membawa anggota keluarga Xiao? Zhou Gongzi teringat sesuatu. Aku membawanya. Kapan aku akan memberitahu Xiao Yan? Pria itu bertanya. Aku akan memberitahumu pada waktu yang tepat, dan aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Aku tidak punya perintah. Jangan biarkan kaisar keluarga Lan kembali. Juga kirim seseorang untuk menyelinap ke keluarga Jun dan An keluarga, dan tunggu keluarga Xiao. Setelah mengatakan semua yang harus dikatakan, bunuh dia. Jangan biarkan dia mengatakan apa yang tidak seharusnya dia katakan, kata Zhou Gongzi. Ya, aku akan segera melakukannya. Setelah orang itu pergi, pembangkit tenaga listrik Immortal Sovereign yang matanya tertutup tiba-tiba membuka matanya dan menatap pria di depannya yang tampaknya mengendalikan segalanya. Dia adalah orang kepercayaan tuan mudanya sendiri, dan dia juga jelas tentang tujuan tuan muda. Tetapi dapatkah hanya dua orang yang bahkan bukan kaisar tertinggi yang benar-benar menimbulkan badai berdarah? Lupakan saja, ini adalah dunia anak muda. Mereka bisa bertarung sesuka mereka, tetapi dia ingin melihat kekacauan seperti apa yang akan terjadi di dunia ini. Silver Sword Mercenary Group, ruangan tertentu. Liaya menatap ibu dan anak perempuan yang dipertemukan kembali, dan ada sedikit rasa manis di hatinya. Namun, suara langkah kaki yang datang dari luar menunjukkan bahwa banyak orang bergegas menuju sisi ini. Oke, Yan Cai, bukan sekarang ibu dan anakmu ingin bernostalgia. Mari kita pergi dari sini dan membicarakannya, kata Lia. Meskipun ada Dousian dari keluarga Lan di sini, tetapi ibu Yan Kai lemah dalam hal ini. Waktu, kekuatan bertarung Lia He Yan Cai tidak kuat. Tentu saja, yang paling mengkhawatirkan Liaya adalah sepertinya ada batu besar yang menekan dadanya, seolah-olah badai akan datang. Namun saat ini, keluarga Lan dan rombongannya belum siap menghadapi badai ini. Oke, Yan Kai juga terbangun dari kegembiraan bertemu ibunya lagi, dan mata ibu Yan Kai yang tampak kusam kembali hidup saat ini. Namun, ada suara keras saat ini, dan sesosok terbang masuk, dan itu adalah Dousian dari keluarga Lan. Di luar pintu, 3 orang berdiri, 2 pria dan 1 wanita. Kedua pria itu berdiri di sana seperti gunung, memancarkan aura yang kuat. Yang paling menarik adalah wanita di tengah. Wajah wanita tidak sepenuhnya cantik tetapi memancarkan warna yang menawan. Tapi melihat barisan ini, kulit Lia sangat berubah, dan ketiganya bertarung dengan makhluk abadi. Dengan kekuatan Lia, kekuatan lawan tidak dapat dilihat secara alami, tetapi kekuatan lawan dapat dinilai dari kerusakan mudah lawan pada keluarga Lan Dousian.
Aku tidak menyangka bahwa kelompok tentara bayaran kecil akan benar-benar menggunakan Douxian untuk menjaga. Seorang pria di sebelah kiri melirik keluarga Lando Xiandao yang muntah darah. Kapten pengawal suci, Hua Qianer telah melihat Nona. Pada saat ini, wanita itu memberi hormat kepada Ibu Yan Kai. Kapten pengawal Kaisar Iblis, Xiongzhan telah melihat Nona. Pria di sebelah kiri berkata dengan hormat. Wakil Kapten Pengawal Raja Iblis, Bear Sheng telah melihat Nona, kata pria di sebelah kanan. Ketika mereka bertiga melaporkan keluarga mereka, kecuali Ibu Yan Chai, Lia, Lan Jia Douxian, dan Yan Chai semuanya jatuh ke dalam keadaan membatu. Meskipun saya sudah tahu bahwa identitas Ibu Yan Kai tidak sederhana, saya tidak berharap untuk menarik ketiga orang ini. Orang suci iblis dan wakil kapten penjaga Kaisar Iblis tidak memiliki nama seorang penatua, tetapi memiliki kebenaran seorang penatua. Kapten dan wakil kapten monster Rache Saintes Guard adalah orang dengan bakat dan kekuatan paling menonjol di bawah monster Rache Immortal Sovereign, dan keduanya sangat diperlukan. Namun, orang-orang yang menyapanya kali ini sebenarnya adalah mereka. Tangan Gu Xuantong perlahan meninggalkan tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa energi dingin di tubuhnya telah banyak menghilang. Namun, Xiao Yan awalnya berhati-hati, dan selalu ada ketakutan di hati Xiao Yan untuk orang yang membuat orang merasa seperti angin musim semi, tapi Xiao Yan tidak menemukan kelainan di tubuhnya. Gu Xuantong melirik kelompok tentara bayaran pedang perak dalam jarak dekat. Meskipun dia sedikit tidak mau, dia harus menyerah. Meskipun Suner adalah istrimu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Orang dahulu tidak akan melakukan apapun padamu setidaknya di permukaan, tapi aku tidak bisa menjamin apapun secara diam-diam. Sun Er telah meninggalkan dunia kuno sekarang. Adapun apa yang akan dia lakukan, saya tidak tahu. Anda dapat memahaminya di dalam hati Anda, kata Gu Xuantong kepada Xiao Yan. Suner telah meninggalkan klan kuno. Xiao Yan mengingat bayangan Qian di benaknya, dan sedikit kepahitan muncul di sudut mulutnya. Awalnya ingin menciptakan karir sendiri di dunia, tetapi pada akhirnya ia gagal mencapai apapun, bersembunyi seperti anjing yang hilang. Xiao Yan menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia tidak memiliki latar belakang, tidak ada perlindungan dari Yao Lao, dan tidak beruntung melawan langit. Apakah dia benar-benar tidak punya tempat untuk berdiri di benua ini? Tidak, jika langit ingin menghancurkanku, aku akan melawan langit, dan bumi akan menghancurkanku, dan aku akan membalikkan bumi. Apa yang menjadi milikku tetap menjadi milikku. Cepat atau lambat, aku akan membuktikan bahwa aku layak untuknya kapanpun dan dimanapun, kata Xiao Yan pada Gu Xuan. Kalimat ini mewakili tekad Xiao Yan, kegigihan Xiao Yan, dan sikap tidak pertobatan Xiao Yan. Cepat atau lambat, penting untuk menyelamatkan hidupmu sendiri terlebih dahulu. Mulut Gu Xuantong menunjukkan ekspresi jijik. Keadaan Xiao Yan saat ini tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang masa depan. Meskipun Xiao Yan mengandalkan pil pemakan kehidupan untuk menjadi kaisar setengah langkah dalam waktu singkat, itu tidak ada gunanya. Lawannya bukan lagi kaisar atau kaisar yang satu atau dua tingkat lebih tinggi dari kaisar, tetapi pertempuran abadi, negeri dongeng, dan bahkan raja abadi. Tentu saja, itu mungkin kaisar abadi atau tertinggi abadi. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, pergilah ke neraka. Selama tinjunya cukup keras, bagaimana dengan Raja Abadi yang menggertak alam spiritual Kaisar? Selama saya memiliki latar belakang, berapa banyak orang yang berani bergerak dengan Raja Abadi ketika saya keluar? Misimu selesai, ayo pergi, kata Gu Xuantong kepada kelompok tentara bayaran pedang perak. Segera setelah Raja Abadi melambaikan tangannya, saluran luar angkasa dibuka. Gu Xuantong masuk lebih dulu, diikuti oleh Kaisar. Akhirnya, setelah Raja Abadi masuk, dia menghilang, meninggalkan Lan Xiu di belakang, dan Xiao Yan. Dokter selalu menambahkan herbal saat merawat orang lain. Jika Anda mengancam dokter, dia akan menyebabkan keracunan herbal.
Lan Xiu memandang Xiao Yan dan berkata, kekuatan jiwa Lan Xiu jauh lebih kuat dari Xiao Yan, dan Lan Xiu merasakan niat membunuh di tubuh Gu Xuantong. Namun, Gu Xuantong tampaknya memiliki beberapa keraguan dan tidak menyerang Xiao Yan, apalagi Lan Xiu di sisinya. Namun, ketika Gu Xuantong mengusulkan untuk mengobati Xiao Yan, Lan Xiu tidak mudah untuk menghentikannya, dan Xiao Yan tidak memiliki perlawanan, jadi Lan Xiu memiliki kalimat seperti itu. Xiao Yan mengangguk tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena Gu Xuantong, Xiao Yan masih akan diserang oleh kekuatan es Chen Wanrou. Melihat ini, Lan Xiu tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menghindar kembali ke sisi Lan Bin. Sekarang lokasi keluarga Lan telah terungkap. Lan Bin, yang telah berubah menjadi patung es tanpa keterkejutan dan pencegahannya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Xiao Yan menatap Xiao Sun, menghela nafas, dan mulai ragu. Sumpah barusan hilang, ketika dia tahu bahwa Suner datang kepadanya. Tetapi, benua penciptaan, klan Xiao Lingzu. Xiao Wanxing yang putus asa melihat racun yang semakin tebal, wajahnya yang cantik menjadi pucat. Dalam satu hari, jutaan makhluk di Lingzu dihancurkan. Kebencian mendalam macam apa yang dimiliki keluarga Xiao denganmu, begitu tanpa ampun. Kebencian macam apa yang dimiliki jutaan jiwa di Lingzu terhadap Anda, dan mengapa mereka begitu terlibat. Xiao Yuting berada di sisi Xiao Wanxing. Pada saat ini, gas beracun perlahan mengalir ke sisi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berbaring di sini seperti keluarga Xiao lainnya, tidak bisa bergerak. Setelah 5 hari, tubuh mereka akan membusuk dan mati. Ini adalah bencana seluruh Lingzu. Secara tidak sengaja, Xiao Wanxing menyentuh cincin di tangannya dan sepertinya mengingat sesuatu. Ketika klan Xiao dalam bahaya memusnahkan klan, mereka dapat menghancurkan slip giok jiwa. Apakah kali ini, benua penciptaan, di atas gunung tertentu? Seorang wanita berpakaian hitam berdiri di puncak gunung, dengan rambut panjang seperti air terjun yang menjuntai dari pinggangnya, tetapi wanita itu merasa seperti sepotong es. Wanita itu dikelilingi oleh awan tipis dan kabut, dan dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi tanah di sekitar wanita itu juga tertutup lapisan es dan rumput. Tiba-tiba, wanita itu membuka matanya, dan perasaan tidak nyaman dan kecemasan membanjiri hatinya. Klan Xiao dalam masalah, dan masih sulit untuk memusnahkan klan. Tangan giok wanita itu mengepal erat, wajahnya ditentukan. Meskipun dia bukan lagi anggota klan Xiao, dia memiliki darah klan Xiao yang mengalir di sekujur tubuhnya. Kembalilah jika kamu mau. Pada saat ini, sebuah suara lembut masuk ke telinga wanita itu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat sentuhan merah berdiri di depannya. Guru, wanita itu memberi hormat dengan hormat, nada suaranya sangat hormat. Aku akan pergi bersamamu kali ini. Rasa dingin di tubuhmu terlalu berat, dan mudah menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kali ini menuruni gunung, mungkin ada sesuatu yang kamu inginkan. Wanita berbaju merah itu mengingat sesuatu dan berkata kepada wanita dalam pakaian hitam. Yang dimaksud guru adalah, ada ekspresi terkejut di mata wanita berbaju hitam itu. Awalnya, akan lebih baik untuk mewarisi setelah Anda menerobos ke Douxian. Pada saat itu, fondasi Anda akan lebih kuat. Kekuatan saya bukanlah kedamaian lautan, tetapi dingin yang lebih mendominasi. Koordinasi, warisan Anda akan menjadi lebih mudah. Tetapi Anda menghancurkan tubuh Anda sendiri dan memaksa saya untuk membiarkan Anda mewarisinya terlebih dahulu. Begitu berhasil. Jika tidak, Anda akan hilang selamanya. Nada suara wanita berpakaian merah itu sedikit dingin, tetapi juga sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia pasti akan memarahi wanita berpakaian hitam itu, tetapi tahun-tahun dan kesepian telah membenamkan hatinya, dan dia telah menghilangkan sifat lekas marah aslinya dan menjadi sedikit lebih lembut. Pada saat ini, dia adalah guru yang baik, dan dia tampaknya menjadi ibu yang penuh kasih. Tapi, aku tidak menyesalinya. Wanita berpakaian hitam itu berkata tanpa ragu-ragu. Ayo pergi dan lihat siapa yang bisa menghancurkan keluargamu. Wanita berbaju merah berkata,
Dia tidak terlibat dalam perselisihan manusia selama bertahun-tahun, dan kali ini dia tidak tahu angin seperti apa yang akan menggantung di daratan. Tunggu sebentar, Guru. Ada pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika warisan saya gagal, apa efeknya pada Guru? Jika warisan berhasil, apa efeknya pada Guru? Menggenang di mata wanita berbaju hitam, menantikan jawaban wanita itu. Aku akan memberitahumu tentang ini nanti. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu berlama-lama lagi, klanmu akan mati. Lingzu. Kabut ungu tebal terus-menerus naik dari air, dan potongan-potongan pohon diserang oleh gas beracun ini dan berubah menjadi daun-daun mati, jatuh bersama angin. Di tanah Lingzu, ada sosok tergeletak di mana-mana. Napas orang-orang ini sangat lemah, seperti orang mati yang hidup tidak dapat berpikir atau bergerak. Keadaan ini dapat dipertahankan selama 5 hari. Setelah 5 hari, tubuh mereka akan mulai membusuk mati. Dengan fluktuasi ruang, 2 orang berjalan keluar, melihat gas beracun di langit. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Racunnya menyebar ribuan mil, ayam dan anjing tidak tersisa, dan kekejaman hati sudah cukup untuk membuat orang di seluruh dunia dihukum mati. Wanita berbaju merah melihat semua ini, dan bahkan hatinya yang tidak berfluktuasi selama puluhan ribu tahun pun bergetar. Baginya, keluarga besar bisa musnah dalam sekejap mata. Saat itu, ada sungai darah. Dibandingkan dengan situasi saat ini, itu bukan masalah besar sama sekali. Apakah Guru tahu racun jenis apa ini? Wanita berpakaian hitam itu bertanya dengan dendam untuk memaksa racun itu pergi. Kianye of the Poison Fetter, racun pembantaian. Wanita berbaju merah itu mendarat di tanah dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya, tetapi racun di sekitarnya tampaknya terhalang oleh air yang mengalir dan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju kedua sisi. Wanita berbaju hitam itu berjalan ke arah orang di dekatnya, seolah-olah dia ingin membangunkannya, tetapi tidak berhasil. Satu persatu, mereka semua menarik napas tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Bisakah Guru menyelamatkan mereka? Wanita berbaju hitam akhirnya mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju merah. Mungkin dengan kekuatan gaib Guru, pasti ada cara untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada banyak hal di dunia ini yang bahkan tidak bisa aku ubah. Hidup, tua, sakit dan mati, nasib buruk dan keberuntungan saling bergantung, bahkan aku tidak bisa mengubahnya. Kecuali, Hongi terdiam, dan tidak berlanjut. Namun, beberapa hal masih bisa dilakukan. Wanita berbaju merah melambaikan tangan gioknya dengan lembut dan suasana seluruh Lingzu tampaknya menjadi tidak nyaman pada saat ini. Lingzu, tempat matahari yang terik menyengat, tiba-tiba tampak menghilang, suhu seluruh dunia turun dengan cepat, mengubah tangan menjadi awan, menutupi tangan menjadi hujan. Ini adalah sikap yang kuat. Wanita berpakaian hitam memandang wanita berpakaian merah dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan sedikit rasa iri di sudut mulutnya, ini adalah pria kuat yang dapat mengubah cuaca sesuka hati. Di langit, kepingan salju dengan tenang jatuh di tanah Lingzu, jatuh ke sungai Lingzu yang dilemparkan ke Kianye, dan jatuh pada mereka yang berbaring dan menunggu untuk mati di Lingzu pada jiwa. Dengan kedatangan salju yang berterbangan, lapisan es dan salju yang tebal menimpa makhluk-makhluk itu, terutama sungai di Lingzu benar-benar beku dan tidak bisa mengalir. Di dalam klan Xiao, semua orang termasuk Xiao Wanxing dan Xiao Yuting yang tidak sempat melarikan diri dibekukan oleh es dan salju. Dalam domain dewa saya, hidup mereka dapat diperpanjang 1 bulan. Setelah sebulan, bahkan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita berbaju merah berkata kepada wanita berbaju hitam. Namun, Lingzu sangat besar. Bagaimana saya tahu siapa yang meracuninya? Belum lagi orang yang meracuninya mungkin sudah meninggalkan Lingzu. Wanita berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Racun ini efektif untuk kaisar tertinggi, dan meskipun cakupannya luas, itu terbatas. Oleh karena itu, Anda hanya perlu menemukan beberapa orang yang masih hidup. Atau Anda dapat menemukan air murni, yang seharusnya dapat mendetoksifikasi.
Saya tidak bisa tinggalkan Lingzhu, jadi kamu hanya dapat menemukannya sendiri. Ingat, hanya ada 1 bulan tersisa. Setelah sebulan, bahkan jika kamu menemukan air yang dimurnikan, itu akan sia-sia. Wanita berbaju merah itu menginstruksikan dengan hati-hati. Awalnya, dengan mentalitas seorang wanita berbaju merah, dia langsung menyaksikan hal semacam ini dengan acuh tak acuh. Tetapi karena itu adalah muridnya sendiri, bagaimana mungkin dia hanya berdiri dan menontonnya? Saya mengerti, terima kasih guru. Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, tetapi tugas ini jelas tidak mudah baginya. Namun, untuk klan Xiao, dan untuk jutaan jiwa di Lingzhu, dia harus menemukan orang yang meracuninya, menemukan penawarnya, atau air yang dimurnikan. Benua penciptaan, kelompok mercenari pedang perak. Serangan pemimpin keluargaan pada yang terganggu lagi, atau seseorang yang mengambil pukulan untuk yang lagi. Namun, orang ini tampaknya lebih buruk daripada yang. Dengan 1 pukulan, orang ini terbang langsung, sementara yang menghilang. Ledakan, sesosok hancur ke tanah, itu adalah Xiao Yan, dan dia dikalahkan dengan 1 pukulan. Saya tidak tahu seberapa besar kesenjangan antara kaisar setengah langkah dan kaisar, apalagi puncak kaisar. Beruntung Xiao Yan tidak terbunuh di tempat, tapi begitu Xiao Yan dipukul, dia pada dasarnya tidak bisa bangun. Mengetahui bahwa dia dikalahkan, Xiao Yan masih naik. Bagaimana bisa patriark klan Xiao mati seperti ini? Dan bagaimana martabat klan Xiao bisa dipertahankan? Hehe, kelompok tentara bayaran pedang perak ini benar-benar lebih baik dari yang lain. Bahkan seorang kaisar kecil berani keluar, aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Seorang pemimpin klan melirik ke arah Xiao Yan, dan sudut matanya mulut menunjukkan tampilan main-main. Hehe, kepala Xiao yang bermartabat sebenarnya telah diturunkan ke level ini. Aku tidak tahu kualifikasi apa yang harus dipertahankan oleh kelompok tentara bayaran pedang perakmu. Lebih baik menghancurkannya, depannya dan berkata, ayo kita ambil tindakan bersama dan bunuh Xiao Sun. Kata kepala keluargaan kepada leluhur keluarga Jun. Oke, kepala keluarga Jun mengangguk, dan serangan berturut-turut diblokir, yang membuat keduanya tidak sabar. Qi Zesheng mengubahnya hanya dengan membunuh Xiao Sun terlebih dahulu untuk dapat yakin. 2 kekuatan dominan menyerang Xiao Sun dan Xiao Yan. Tetapi kekuatan ini tampaknya telah jatuh ke laut dan menghilang. Kekuatan ruang, melawan pembangkit tenaga listrik abadi. Bagaimana mungkin? Wajah kedua orang itu sangat berubah. Pada saat ini, Yin Feng bertarung dengan leluhur keluargaan dan leluhur keluarga Jun lagi. Bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran pedang perak ini masih memiliki pertempuran yang kuat? Kekal. Xiao Yan memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan dia penuh dengan kebingungan tentang kekuatan ini. Dia ingat dengan jelas bahwa Lan Xiu mengiriminya transmisi suara ketika dia memutuskan untuk bergerak, dan dia tidak akan menyelamatkan mereka yang mati. Lalu bidikan ini bukan Lan Xiu, jadi siapa bidikan ini? Setelah gelombang fluktuasi ruang, 2 orang keluar. Salah satunya adalah Ibu Yan Kai, dan yang lainnya adalah Hua Qianer, Kapten Monster Rache Saintesgarn. Melihat 2 orang yang tiba-tiba muncul, wajah pemimpin klan Jun dan pemimpin keluargaan menunjukkan keringat di wajah mereka, terutama Hua Qianer yang tidak menyembunyikan auranya. Paksaan yang maha kuasa jauh melampaui leluhur mereka. Ruang berfluktuasi lagi. Dan leluhur-leluhur dan leluhur keluarga Jun muncul di depan leluhur masing-masing, tetapi keduanya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Meskipun mereka tahu untuk waktu yang lama bahwa Putri Duyung akan menjadi anggota klan iblis, ketika mereka benar-benar muncul, mereka tidak bisa menahan keringat. Tapi kedua lelaki tua itu bagaimanapun juga adalah lelaki dewasa, jadi tentu saja mereka tidak akan mengakui tujuan mereka. 2 gadis ini adalah masalah antara kami dan kelompok mercenari pedang perak. Aku tidak tahu mengapa kalian berdua ikut campur. Jika kami memiliki pelanggaran, silakan tanyakan Hai Han. Meskipun leluhur keluargaan terkejut, mereka semua ada di permukaan, itu untuk melampiaskan amarahnya kepada generasi mudanya.
Meskipun dia dicurigai melakukan intimidasi kepada yang kecil, tetapi itu wajar. Grup mercenari pedang perak dan saya memiliki beberapa persahabatan. Jadi saya harap Anda dapat menyerahkan grup mercenari pedang perak kepada saya. Ibu Yan Kai adalah manusiawi bagi dua alam peri, tetapi nada suaranya dingin. Untuk tujuan mereka, bagaimana mungkin dia tidak tahu, tetapi Putri Duyung terlalu berharga bagi manusia. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan tinggi akan cemburu, tetapi latar belakang klan iblis masih membuat mereka sedikit cemburu. Karena itu, Ibu Yan Kai tidak ingin mempermalukan mereka, dia hanya ingin mereka menghilangkannya. Nenek moyang keluargaan dan leluhur keluarga Jun menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di wajah mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa merekalah yang berada di atas satu sama lain, dan bukan mereka yang memiliki keputusan akhir. Di permukaan, mereka meminta pendapat, tetapi sebenarnya mereka adalah perintah. Karena kelompok tentara bayaran pedang perak memiliki konflik dengan gadis itu, maka kami secara alami akan melepaskannya. Jika gadis itu berguna bagi kami, bahkan jika Anda memberi tahu kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Keluarga dan nenek moyang keluargaan saling memandang, ekspresikan sikap Anda dengan cepat. Hanya saja mereka sangat menyesal di dalam hati mereka. Mereka seharusnya tidak datang ke air berlumpur kali ini, tetapi mereka telah menarik 3 raja abadi. Keberadaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka mainkan. Itu tidak perlu, keluarlah dengan orang-orangmu. Hua Qianer berkata dengan dingin. Hua Qianer secara alami memahami pikiran mereka dengan sangat baik, tetapi Hua Qianer tidak melakukannya karena permintaan Ibu Yan Kai. Wajah leluhur keluargaan dan leluhur keluarga Jun menunjukkan tampilan jelek, dan itu cepat berlalu sejak mereka menerobos ke Dosian. Bagaimana mereka bisa dimarahi seperti ini? Tetapi mereka tidak bisa menunjukkannya pada saat ini. Kali ini kedua klan bergabung. Tidak hanya mereka tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi malah menyebabkan begitu banyak masalah. Tidak, Anda tidak boleh terpesona oleh hantu. Nenek moyang keluargaan dan keluarga Jun melambaikan tangan mereka, dan aliran orang-orang dari keluargaan dan keluarga Jun segera mundur perlahan dari kelompok tentara bayaran Ninjian. Tetapi setelah perang seperti itu, kelompok tentara bayaran pedang perak saat ini sudah dalam kekacauan. Kelompok tentara bayaran Ninjian memiliki mayat tergeletak di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka adalah anggota kelompok tentara bayaran Ninjian. Bagaimanapun, kekuatan kedua keluarga bersama-sama jauh lebih besar daripada kelompok tentara bayaran Ninjian. Yin Feng melihat dua keluarga yang berangsur-angsur memudar, dan tidak tahan untuk tidak memuntahkan darah. Pada saat ini, Yin Feng tampak sangat lelah, dan sudah sangat bagus untuk bertarung melawan dua abadi yang bertarung. Namun, Yin Feng merasakan kekuatan jiwa Hua Qianer terkunci padanya, dan tidak menolaknya. Dia sudah tidak memperhatikan hidup dan mati. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Hua Qianer memandang Yin Feng, semangat juangnya terus mengalir. Selama Ibu Yan Kai berbicara, dia akan segera membunuh Yin Feng. Angin dingin bertiup melewati, meniup rambut putih di depan dahi Yin Feng, sedih dan bingung. Ketika dia memimpin orang untuk mengepung orang tua Yan Kai, kesedihan semacam itu muncul pada mereka, tetapi sekarang muncul pada dirinya sendiri. Itu benar-benar karma. Aku hanya berharap kamu bisa membiarkan kedua orang itu pergi. Mereka bukan anggota kelompok tentara bayaran pedang perakku yang datang ke sini untuk alasan khusus. Yin Feng menunjuk Xiao Yan yang terlempar dan digantikan oleh Xiao Yan. Yang diselamatkan dikatakan. Meskipun Xiao Sun tidak mengatakannya, Yin Feng masih bisa mengetahui dari sikap Xiao Sun terhadap Xiao Yan bahwa Xiao Yan adalah harapan Xiao Sun. Hua Qianer melirik Xiao Yan, lalu ke Ibu Yan Kai. Ibu Yan Kai berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kamu mengepung aku dan suamiku, aku membencimu, tetapi aku juga sangat berterima kasih padamu karena mengizinkanku melahirkan putriku dengan selamat.
Anda memiliki anak-anak saya sendiri. Yang bisa saya lakukan hanyalah meminta Anda untuk membubarkan kelompok mercenari pedang perak dan tidak bersatu kembali. Jika tidak, saya akan membiarkan orang membunuh Anda. Kata-kata samar jatuh di telinga kelompok mercenari pedang perak, tapi itu seperti perintah amnesti. Mereka memiliki kesempatan untuk hidup. Xiao Yan juga menghela nafas lega. Pukulan ini hampir membunuhnya, tapi dia tidak menyesalinya. Saat bertarung melawan Yang Yang, dia juga mengagumi Xiao Yan, dan tentu saja dia tidak ingin dia mati. Xiao Sun dan Yin Feng juga menunjukkan ekspresi terkejut mereka. Di dunia ini di mana orang memakan orang tanpa meludahkan tulang, itu adalah cara raja untuk membalas kebencian seseorang, dan membalas kebencian dengan kebajikan hanya akan melahirkan harimau. Hanya dalam satu hari, kelompok tentara bayaran terkemuka ini benar-benar hancur, dengan mayat tergeletak di mana-mana. Yin Feng menghela nafas dan berkata, "Aku akan membubarkan kelompok tentara bayaran pedang perak." Ibu Yan Kai mengangguk. Hua Qianer memelototi Yin Feng dan menghilang lagi di dunia ini. Kelompok tentara bayaran pedang perak hari ini telah kehilangan hampir setengah dari orang-orangnya. Pasti ada lebih dari satu kelompok tentara bayaran di sini. Tidak mungkin untuk membangun kembali. Membubarkan kelompok adalah hasil terbaik. Xiao Sun berdiri dengan enggan dan bergoyang di depan Xiao Yan. Dia sangat puas dengan Xiao Yan, dan tentu saja dia tidak ingin Xiao Yan mati seperti ini. Xiao Sun menuangkan setetes darah putri duyung ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan damai dan lembut sedang melembabkan meridiannya. Pil pelembab ini berbeda, tetapi efeknya lebih baik daripada pil biasa. Saya tidak tahu bagaimana berkali-kali. Esensi darah putri duyung bukan hanya artefak suci untuk memurnikan obat, tetapi juga obat yang baik untuk pemulihan. Tidak heran jika Yin Feng dan Xiao Sun benar-benar memikirkan Ibu Yan Kai. Demikian pula, Xiao Sun juga menyuntikkan setetes darah putri duyung ke tubuh Yang Yang. Baik Xiao Yan dan Yang Yang memasuki keadaan meditasi. Xiao Sun akhirnya datang ke sisi Xiao Sun dan menyerahkan Yin Feng botol giok yang diberikan Yin Feng kepadanya tanpa mengatakan apapun. Yin Feng melihat darah putri duyung di dalam, dan kemudian melihat kelompok tentara bayaran pedang perak di depannya, dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya. "Kamu simpan, aku tidak membutuhkannya lagi. Kelompok mercenari pedang perak adalah rumahku. Apa gunanya hidupku jika keluargaku mati?" Yin Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meninju kepalanya, tubuhnya, dan jiwa hancur pada saat yang sama. Yin Feng Sheng adalah anggota kelompok tentara bayaran Yinjian, dan kematian adalah hantu dari kelompok tentara bayaran Yinjian. Dia mendedikasikan segalanya untuk kelompok tentara bayaran Yinjian. "Orang tua, mengapa kamu melakukannya?" Xiao Sun memandang Yin Feng yang tidak meninggalkan apapun dan menghela nafas pelan. "Kapten." Semua anggota kelompok mercenari pedang perak menundukkan kepala mereka, merasa sedih atas kematian pemimpin mereka. Kelompok mercenari pedang perak sudah tidak ada lagi sejak saat itu. Kalian semua harus pergi. Suara Xiao Sun menyebar, menyebabkan mereka menjadi lebih sentimental. Hanya butuh 100 tahun dari penciptaannya hingga kematiannya, tetapi itu meninggalkan bagian penting dalam hidup mereka. Xiao Sun duduk di tanah, matahari di kejauhan berangsur-angsur miring ke barat, dan anggota kelompok mercenari pedang perak bubar dan pergi untuk berjuang sendiri. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Patriark, selamatkan klan Xiao." Klan Xiao hampir berakhir. Pria itu akhirnya datang ke Xiao Sun dan berlutut penuh air mata dan berkata kepada Xiao Sun. "Anggota klan Xiao." Suara Xiao Sun sedikit bergetar saat merasakan hubungan darah pada orang yang datang. "Ya, saya adalah anggota klan Xiao." Dan racun beracun tiba-tiba muncul di Lingzhu. Seluruh Lingzhu diselimuti racun. Saya melarikan diri secara kebetulan, dan saya tidak sengaja menemukan bahwa Patriark ada di sini. Jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan Patriark. Teriak pria itu dengan getir. "Siapa yang berani menyakiti anggota keluargaku?" Tubuh Xiao Sun meledak dengan kekuatan yang kuat. Meskipun dia terluka parah,
Bagaimanapun juga, Xiao Sun adalah kaisar tertinggi. Dikatakan bahwa orang itu adalah istri Xiao Yan, karena dia merasa bahwa Xiao Yan dianiaya oleh klan Xiao saya, dan hanya membuang racun di Lingzhu saya karena balas dendam. Orang itu menjawab, "Apa, wanita Xiao Yan, orang itu milik keluarga itu?" Xiao Sun bertanya. "Gu Klan, Gu Suner." Tepat setelah itu, sebuah panah melesat ke tenggorokannya. "Kapten Xiao, hidupmu sangat besar. Seseorang benar-benar memblokir pedang untukmu, dan kepalamu untuk sementara ditempatkan di kepalamu. Ketika kami menginginkannya, kami akan mengambilnya." Di senja hari, Xiao Sun hanya mendengar suara seperti itu. Wajah Xiao Sun sangat berubah. Menatap Xiao Yan, wajahnya menjadi suram dan tidak pasti. Sejujurnya, Xiao Sun sangat puas dengan Xiao Yan. Dia memiliki bakat, keberanian, dan keberanian yang baik, tetapi dia juga seorang pengganggu. Yang paling dikhawatirkan Xiao Sun adalah bahwa keluarga murid di alam bawah memiliki hubungan dengan orang-orang super kuat, seperti adegan di awal klan Xiao kehilangan seorang kaisar dan beberapa klan hanya karena satu kalimat. Tapi sekarang, juga karena sebuah klan itu adalah klan kuno. Keluarga Lan saat itu tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno, tapi bencana ini jauh lebih baik daripada keluarga Lan. Berita ini tidak boleh diberitahukan kepada Xiao Yan. Ini adalah reaksi pertama Xiao Sun terhadap berita tersebut. Jika Anda memberitahu Xiao Yan, dengan kepribadian Xiao Yan, dia pasti akan melindungi Gu Suner, bahkan dengan mengorbankan kembali melawan klan Xiao. Sekarang keluarga Xiao telah menderita kerugian besar, seharusnya ada bintang harapan. Bahkan menggunakan cara yang paling tercela untuk membuatnya tetap di keluarga Xiao. Ini adalah ide Xiao Sun. Tempat rumah biru. Pada saat ini, lapisan es di tubuh Lan Bin telah menghilang, tetapi hawa dingin yang menggigit masih membuatnya menggigil. Dia tidak memiliki Gu Xuantong untuk membantunya menghilangkan hawa dingin di tubuhnya. Di belakang Lan Bin, berdiri kaisar tertinggi. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, menjarah rumah harta karun dari dua keluarga besar. Ada banyak harta di antara mereka. Tentu saja, Dou Xian juga ada di sana. Tetapi wajah Dou Xian sedikit pucat saat ini, dan Dou Xian dari monster Rache tidak ringan. Tiba-tiba, seorang pria berlumuran darah datang, dan kaisar tertinggilah yang dikirim oleh keluarga Lan untuk melindungi Xuantian dan Nalan Yanran. Putra kedua keluarga Nalan adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lei. Mereka mengadakan perjamuan beracun dan menangkap Xuantian dan 5 lainnya hidup-hidup dan mengirim mereka ke keluarga Lei. Hanya kembali untuk melaporkan surat itu. Kaisar berjuang untuk menyelesaikan berbicara dan pingsan. Ini tidak diragukan lagi merupakan baut dari biru untuk Lan Bin. Xuantian, Feng Xiao, Yue Xuan. Lan Bin mengepalkan tangannya erat-erat. Dia pikir akan mudah mengirim seseorang untuk mengawal Nalan Yanran, tetapi dia tidak mengharapkan perlindungan seperti itu. "Ayo pergi ke keluarga Lei untuk meminta seseorang." Niat membunuh Lan Bin melonjak. Jika Chen Lin mati di area simulasi inti, bagaimanapun juga, itu adalah negara adidaya. Jika Xuantian, Feng Xiao dan Yue Xuan ditangani oleh kekuatan kelas 2 seperti keluarga Lei Yah, maka Lan Bin mungkin akan mati karena marah. Tapi, pihak Yan Cai, kata Suesan. Ya, sudah waktunya Yan Kai mengambil keputusan untuk mencari ibunya. Haruskah dia tinggal atau pergi? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.